Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada mata kuliah produksi ternak perah di pertemuan yang keenam yang merupakan pertemuan terakhir di tengah semester yang pertama. Baik, kita akan membahas sama-sama tentang bangsa-bangsa ternak perah. Nah, dengan mengikuti pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa lebih banyak mengenal tentang bangsa-bangsa ternak perah yang ada di dunia, terutama yang banyak dikembangkan. Jadi tidak hanya mengetahui satu dua bangsa ternak perah saja, hanya mengetahui misalkan hanya tahu sapi FH, karena memang yang paling sering kita temui, yang paling sering kita amati adalah sapi FH, bukan salah satu bangsa sapi perah. Nah, tapi ternyata di belahan dunia yang lain, di negara-negara lain, banyak sekali dikembangkan sapi-sapi perah selain sapi FH. Nah, ini yang menjadi harapan kita dalam pertemuan ini, mahasiswa bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya tentang bangsa-bangsa ternak perah. Baik, kita mulai saja pertemuan yang keenam ini. Jadi bangsa-bangsa ternak perah yang akan kita bahas kali ini itu ada 4 jenis ternak. Yang pertama yang sudah paling banyak dikembangkan dan paling umum itu adalah sapi perah. Kemudian setelah itu adalah kambing perah. Yang ketiga adalah kerbau perah dan yang keempat adalah domba perah. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing jenis ternak ini. Apa saja bangsa-bangsa ternak perah yang umum dikembangkan di seluruh dunia. Kita mulai dari bangsa sapi perah. Nah, sebetulnya bangsa sapi perah ini banyak di dunia. Nah, cuma dari sekian banyak bangsa sapi perah yang ada, hanya beberapa saja yang common deh, yang umum, yang banyak berkembang. Populasinya lebih banyak daripada bangsa sapi perah yang lain. Apa saja bangsa-bangsa sapi perah yang umum dikembangkan di dunia ini? Kita simak yang pertama adalah Friesian Holstein atau sapi FH. Nah, ini adalah sapi perah yang paling banyak dikembangkan di dunia. Bahkan Friesian Holstein ini adalah sapi perah yang paling tinggi produksi susunya. Nah, karena produksi susu yang paling tinggi, sehingga banyak dikembangkan di berbagai negara di dunia. Bahkan penyebarannya lebih dari 150 negara. Nah, jadi sebagian besar populasi sapi perah di dunia itu adalah sapi FH atau Friesian Holstein. Nah, yang perlu kita ketahui dari sapi FH ini adalah asalnya, origin. Dari mana sebetulnya sapi FH ini berasal? Ternyata sapi FH ini berasal dari North Holland dan Friesland Belanda. Dan juga bisa kita temui nenek moyang dari FH ini itu di daerah Schleswig-Holstein di Jerman Utara, Jerman bagian utara atau Northern Germany. Nah, dari dua negara inilah sapi FH berkembang luas menyebar ke seluruh dunia. Nah, perlu kita pahami, perlu kita ketahui karakteristik dari sapi FH tersebut sehingga ketika kita nanti di lapangan bertemu tidak bingung lagi yang disebut dengan sapi FH karena ada beberapa sapi perah yang punya kemiripan karakteristik dengan sapi FH. Nah, sehingga dari sini kita tidak terkecoh lagi, kita tidak bingung lagi yang mana sapi FH, yang mana yang sapi lainnya. Baik,
karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh sapi Eva atau Friesian Holstein adalah warna kulitnya bercorak. Nah, yang dominan adalah hitam putih. Ya. Yang dominan adalah hitam putih. Nah, itu yang umum, yang dominan. Tapi juga ada beberapa sifat genetik yang resesif, sehingga muncul warna lain selain warna hitam putih, yaitu warna merah putih. Nah, dan perlu diketahui bahwa corak warna kulit hitam putih ini tidak pernah ada yang sama di seluruh dunia. Nah, sehingga corak warna kulit pada sapi Eva ini sama halnya dengan sidik jari pada manusia. Jadi ini spesifik menunjukkan identitas individu. Jadi kalau kita perhatikan dari seluruh sapi-sapi Eva di dunia ini tidak pernah kita akan temui corak warna kulit yang persis sama. Nah, ini yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Jadi corak warna kulit pada sapi Eva ini ternyata sama sifatnya dengan sidik jari pada manusia. Jadi tidak pernah ada yang sama. Sehingga dengan demikian corak warna kulit pada sapi Eva bisa kita jadikan sebagai penanda identitas dari seekor sapi Eva. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, perlu kita pahami dari warna kulit sapi Eva ini adalah kemurniannya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah sapi Eva ini tingkat kemurniannya masih tinggi atau tidak, ini bisa kita lihat dari corak warna kulitnya. Apa itu? Yaitu yang menunjukkan tingkat kemurnian yang masih tinggi pada sapi Eva ini apabila kita perhatikan di bagian dahi, ini dahi, kemudian lutut, tumit, siku di kaki depan atau lutut di kaki belakang, dari lutut ke bawah atau siku ke bawah ini berwarna, kemudian switch ini ujung ekornya ini berwarna putih. Nah, jadi apabila kita temukan sapi Eva yang bagian dahinya mulai dari dahi sampai ke batang hidung di berwarna putih, kemudian keempat kakinya mulai dari lutut ke bawah, siku ke bawah, lutut ke bawah, dan ujung ekornya berwarna putih, berarti tingkat kemurniannya masih tinggi. Nah, ini menjadi penanda tingkat kemurnian dari sapi Eva. Oke, berikutnya karakteristik yang kedua, yaitu bobot lahirnya bisa mencapai 40-50 kg. Nah, ini wajar karena memang sapi Eva ini termasuk dalam breed atau bangsa sapi yang besar. Ya, dia termasuk sapi bangsa yang besar. Nah, sehingga kita tahu pada bobot dewasa, pada betina, itu bisa mencapai 680 sampai 770 kg. Ini bobot dewasa pada betina. Kalau pada jantan, terutama yang digunakan sebagai pemacak, ini bisa tembus ke angka 1 ton atau 1000 kg. Nah, ini termasuk bangsa sapi besar. Ya. Nah, tinggi pundaknya 145 bervariasi dari 145 sampai 165 cm. Kemudian sapi Eva ini termasuk masa dini. Termasuk sapi masa dini, dan rata-rata memang sapi-sapi Eropa, Bos Taurus, nah ini termasuk sapi yang cepat dewasa. Nah, jadi masa kelaminnya, dewasa kelaminnya itu lebih awal, lebih dini, lebih cepat. Nah, pada sapi-sapi Eva, ini kawin pertama itu bisa dilakukan pada saat umur sapi 11 sampai 14 bulan. Atau ketika bobot badannya ini mencapai 317 sampai 340 kg. Nah, sehingga dengan kawin pertama pada umur tersebut, maka beranak pertama pada sapi Eva ini bisa tercapai pada usia 21 sampai 24 bulan. Nah, atau bobot badannya mencapai 80% bobot badan dewasa. Kemudian, nah ini yang menjadi kelebihan atau keunggulan dari Friesian Holstein atau FA,
Ini adalah produksi susunya. Nah, produksi susu rataan, ini approximately rataan kira-kira. Ini kita melihat record data di negara-negara temperate ya, negara yang memang iklimnya sangat cocok untuk sapi Ava. Nah, di negara-negara temperate dengan iklim yang cocok untuk sapi Eva, ini seekor sapi perah Eva ini bisa menghasilkan produksi susu mencapai 10.000 kg per tahun atau per masa laktasi. Sehingga kalau kita rata-rata dalam satu hari seekor sapi Eva ini bisa menghasilkan 34 liter susu ya per hari per ekor. Jadi sangat tinggi. Nah, dan ini sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan sapi Eva yang ada di Indonesia, terutama di peternakan, baik di peternakan rakyat maupun di peternakan di perusahaan peternakan. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa rataan produksi susu harian pada sapi Eva yang dipelihara oleh perusahaan peternakan itu rataannya adalah 15 liter per hari per ekor. Sedangkan di tingkat peternak rakyat, nah itu 12 liter per hari per ekor. Jadi masih sangat jauh sekali. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, terutama manajemen dan iklim. Di negara seperti Amerika Serikat, di Australia, Selandia Baru, atau di Eropa sendiri, nah produksi susunya relatif sangat tinggi. Bisa mencapai 10.000 kg per tahun atau 34 liter per hari per ekor. Nah, kemudian lemak susunya 3,6 sampai 3,7% kandungan lemak susunya, dengan protein susunya juga komposisinya 3,1 sampai 3,2%. Nah, jadi inilah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sapi Eva yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami. Dan nah inilah sapi perah yang terpopuler di dunia. Sapi Eva atau Friesian Holstein. Berikutnya adalah sapi Jersey. Nah, ini sapi Jersey ini berasal dari Pulau Jersey di Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Jadi Pulau Jersey ini adalah salah satu pulau di antara gugusan kepulauan di Inggris sana. Nah, jadi nama sapinya dinamai sesuai dengan asal pulaunya, yaitu Pulau Jersey. Nah, untuk Pulau Jersey, untuk sapi Jersey ini penyebarannya juga hampir sama dengan sapi Eva, hampir merata penyebaran ke dunia. Nah, terutama di negara Denmark, Perancis, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Nepal. Nah, dan sapi Jersey ini lebih banyak dipelihara itu untuk menghasilkan keju. Untuk menghasilkan keju. Kenapa demikian? Karena di antara sapi-sapi perah yang lain, sapi Jersey ini yang memiliki kandungan lemak susu yang paling tinggi. Memiliki kandungan lemak susu yang paling tinggi di antara sapi-sapi perah yang lain. Sehingga banyak sekali sapi Jersey ini dikembangkan untuk dihasilkan kejunya. Nah, bahkan sapi Jersey ini termasuk penghasil keju terbaik. Jadi susu yang dihasilkan ini memiliki warna semburat kekuningan yang menandakan bahwa lemak susunya tinggi dengan kandungan beta karoten yang tinggi. Nah, keunggulan yang lain dari sapi Jersey ini adalah adaptif terhadap berbagai tipe iklim dan lingkungan, termasuk iklim panas. Nah, sehingga sapi Jersey ini juga banyak berkembang di negara-negara tropis, negara-negara yang lingkungannya relatif panas. Nah, jadi sapi Jersey walaupun berasal dari iklim temperate, dari negara beriklim 4 musim,
termasuk dalam musim dingin. Tapi ternyata sapi Jersey ini memiliki kemampuan bertahan di lingkungan yang panas. Nah, ini sebetulnya yang saat ini sedang dipikirkan, diperhatikan oleh pemerhati sapi perah di Indonesia untuk mengembangkan sapi Jersey di Indonesia selain sapi FA. Karena memang dibandingkan dengan sapi FA, sapi Jersey ini dia lebih adaptif terhadap lingkungan panas. Tidak perlu perlakuan-perlakuan khusus, rekayasa lingkungan yang harus dibuat agar sapi Jersey menjadi nyaman. Nah, berbeda dengan sapi FA yang memang notabene dia TNZ-nya, zona nyamannya adalah di iklim sedang, di iklim sejuk, di iklim temperate. Nah, sehingga kalau dikembangkan di negara tropis seperti Indonesia, ini perlu ada rekayasa lingkungan mikro sehingga sapi FA ini menjadi nyaman. Nah, ini sekarang yang sudah mulai dilirik oleh beberapa pemerhati sapi perah Indonesia, dan dari informasi saya baca dari 2018 kemarin, salah satu perusahaan peternakan sapi perah di Indonesia yaitu PT Greenfield Indonesia sudah membuka mendatangkan kurang lebih 10.000 sapi Jersey dari Australia. Nah, untuk dikembangkan di Indonesia. Jadi Greenfield kita tahu sebagai perusahaan peternak sapi perah yang telah lama mengembangkan sapi FA. Sekarang dia mengembangkan sapi Jersey di peternakan keduanya di PT Greenfield 2, berlokasi di daerah Blitar, Jawa Timur. Nah, kemudian selain itu kemampuan merumputnya sangat baik. Nah, jadi kemampuan merumput pada sapi Jersey sangat baik dengan tubuh yang relatif kecil karena termasuk bangsa sapi kecil, dia lebih efisien dalam memanfaatkan pakan. Dia tidak butuh nutrisi yang banyak, tapi dia efisien dalam merubah pakan menjadi susu. Nah, ini juga menjadi keunggulan lain dari sapi Jersey yang sekarang sudah mulai mau dikembangkan di Indonesia. Selain itu keunggulannya adalah fertilitasnya tinggi. Nah, yang menjadi ciri khas dari sapi Jersey ini warna kulit. Warna kulitnya ini variasi dari mulai coklat terang sampai coklat kehitaman. Nah, bobot dewasa pada jantan berkisar antara 540 sampai 820 kg. Dan pada betina 400 sampai 500 kg. Produksi susunya berkisar antara 5.200 sampai 7.800 kg per tahun atau setara dengan 16 sampai 25 liter per hari per ekor. Nah, memang dari sisi produksi susu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan sapi FH. Nah, tapi yang keunggulan lainnya adalah di lemak susu. Lemak susunya relatif tinggi, yaitu 4,84% dengan protein susu 3,95. Nah, ini yang menjadi alasan bahwa sapi Jersey dipelihara, dikembangkan untuk menghasilkan keju. Karena kita tahu bahwa keju ini diambil dari susu dengan kadar lemak yang tinggi. Nah, inilah sapi Jersey. Kemudian selain sapi Jersey juga ada sapi Guernsey. Nah, jadi sapi Guernsey ini masih satu lokasi dengan sapi Jersey, berada di kepulauan yang sama, di Inggris, cuma beda pulau. Kalau Jersey berasal dari Pulau Jersey dan Guernsey berasal dari Pulau Guernsey. Nah, penyebarannya juga hampir ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, ini bersih sekali. Menarik sekali. Yang menjadi karakteristik dari sapi Guernsey ini warna kulitnya bercorak, bersama dengan sapi Eva. Cuma bedanya kalau sapi Eva corak yang dominan adalah hitam putih. Sedangkan kalau sapi Guernsey corak dominannya adalah coklat kekuningan atau merah putih. Nah, ini yang membedakan antara Guernsey dan Eva. Kemudian susunya kaya rasa. Nah, jadi lebih tasty, lebih berasa.
Kalau kita perah dalam bentuk segar, belum diolah, nah ini ketika kita konsumsi susu segar yang habis diperah, ini tasty, dia ada rasa yang lebih. Nah, kenapa? Karena di dalam susu terdapat warna semburat kuning yang kaya mengandung beta karoten. Kita tahu bahwa beta karoten itu adalah provitamin A. Jadi bagus sekali untuk perkembangan atau untuk perkembangan mata dan sebagainya. Bobot dewasanya bisa mencapai untuk jantan 600 sampai 700 kg. Kemudian untuk betina 450 sampai 500 kg. Produksi susunya kurang lebih 6.120 kg per tahun atau setara dengan 19,6 liter per hari per ekor. Nah, ini memang kalau dari sisi produksi susu masih kalah dengan sapi FH. Nah, tapi sama halnya dengan sapi Jersey, kelebihannya adalah di komposisi atau kandungan lemak susunya yang tinggi. Nah, sapi Guernsey lemak susunya bisa mencapai 5% dengan protein susu 3,7%. Nah, ini sapi Guernsey. Jadi kalian sudah kenal 3 bangsa sapi perah, sapi FH atau Friesian Holstein, sapi Jersey, dan sapi Guernsey. Nah, ini perlu diingat-ingat, perlu dihafal. Berikutnya adalah Ayrshire, sapi Ayrshire. Asalnya dari Ayrshire, Skotlandia, sama menyebar juga ke seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika Serikat ini menjadi tujuan penyebaran sapi-sapi perah, atau bahkan kambing perah dan domba perah, itu banyak berkembang di Amerika Serikat. Karena memang Amerika Serikat ini yang pertama, perhatian terhadap ternak perah itu sangat tinggi. Kemudian permintaan susunya juga relatif tinggi, sehingga dengan masyarakat yang relatif maju, yang memiliki pengetahuan terhadap manfaat susu yang tinggi, nah sehingga ternak-ternak perah itu sangat berkembang di Amerika Serikat. Nah, bahkan dari masing-masing ternak perah ini ada asosiasi resminya yang sangat intens dalam mengembangkan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari ternak-ternak perah mereka. Baik, kembali ke Ayrshire, memiliki karakteristik warna corak merah putih dengan corak yang agak jarang, tidak sebanyak pada FH maupun pada Guernsey. Kemudian naturalnya, alaminya, sapi Ayrshire ini bertanduk. Cuma untuk tujuan budidaya, itu biasa tanduknya sudah dipotong sejak awal, sejak kecil, sudah pedas sudah dipotong. Karena dari sisi budidaya, tanduk ini sangat tidak bermanfaat, bahkan bisa menyebabkan kerugian, baik pada ternaknya maupun pada manusianya. Kemudian bobot badannya berkisar 450 sampai 600 kg. Ini termasuk sapi breed kecil. Produksi susunya bisa mencapai 9.100 kg per tahun atau setara dengan 29 liter per hari per ekor. Ini lumayan besar juga susunya, lumayan tinggi. Lemak susunya 3,9 sampai 4,1%. Nah, ini adalah sapi Ayrshire. Silakan diperhatikan baik-baik perbedaan di antara sapi-sapi tersebut. Nah, jadi sapi Ayrshire itu coraknya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sapi FH maupun sapi Guernsey. Sedangkan warna kulit pada corak yang dominan adalah putih dan merah. Nah, berikutnya adalah Brown Swiss. Nah, sapi perah Brown Swiss. Dari namanya sudah bisa kita tebak dari mana asalnya. Nah, ya, jadi asal dari Swiss atau Switzerland. Dari negara Swiss. Nah, penyebaran juga ke seluruh dunia, terutama ke Amerika Serikat. Dan karakteristik sesuai dengan namanya brown, keabu-abuan, ya. Coklat keabu-abuan, brown. Nah, dengan moncong putih. Nah, ini. Jadi ciri khas warnanya, selain warnanya adalah coklat muda keabu-abuan, nah, juga di bagian moncong, atau di bagian muzzle itu berwarna putih. Nah, ini ciri khas dari Brown Swiss.
Bobot dewasa pada jantan bisa mencapai 900 kg, sedangkan pada betina berkisar antara 590 sampai 640 kg. Ini bobot dewasa. Produksi susu itu terbilang tinggi juga, hampir menyamai sapi FH, yaitu kurang lebih 10.000 kg per tahun, atau setara dengan 32 liter per hari per ekor. Lemak susunya 4%, dengan komposisi protein susunya 3,5%. Nah, ini adalah sapi Brown Swiss. Nah, berikutnya adalah milking shorthorn. Nah, kenapa disebut milking shorthorn? Karena sapi shorthorn itu aslinya adalah sapi pedaging. Ya. Sapi shorthorn adalah sapi pedaging, termasuk Bos Taurus asal dari Eropa. Nah, cuma dari varian sapi shorthorn ini ada yang memiliki kemampuan produksinya tinggi. Nah, ini disebut dengan milking shorthorn. Nah, milking shorthorn ini julukan yang atau nama yang biasa dikenal di Kanada, di Amerika Serikat dan Australia. Sedangkan di negara yang sendiri, di Inggris, di Perancis, di Amerika Serikat, itu biasa disebut dengan dairy shorthorn. Ya. Nah, ini sama, hanya perbedaan julukan saja. Milking shorthorn atau dairy shorthorn. Asalnya berasal dari daerah Shorthorn, Inggris, kemudian menyebar ke hampir ke seluruh bagian dunia, sama ke Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Afrika Selatan. Karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh Milking Shorthorn ini, yang pertama adalah warna kulit. Ya, warna kulitnya merah dengan ada bercak putih, kemudian ada juga yang keabu-abuan. Kemudian bobot dewasanya betina mencapai 640 sampai 680 kg dengan produksi susu mencapai kurang lebih 7.000 kg per tahun atau setara dengan 22 liter per hari per ekor. Lemak susunya 3,8%, protein susu 3,3%. Nah, jadi yang perlu kita hafalkan, perlu kita pahami dari milking shorthorn ini adalah warna kulit. Nah, ini yang berbeda dengan sapi-sapi yang lain. Nah, kalau IRC itu merah bata, dari coklat terang ke coklat kehitaman, tanpa ada corak. Jadi full warnanya. Dan kepada milking shorthorn ini ada bercak putih, terutama di bagian perut, ya, bagian perut, bagian bawah. Nah, kita lanjut dengan sapi berikutnya, yaitu sapi sahiwal. Nah, sapi sahiwal ini termasuk sapi Asia, Bos Indicus. Kalau yang tadi, dari FH, IRC, Guernsey, Brown Swiss, kemudian Ayrshire, kemudian Milking Shorthorn. Nah, ini adalah sapi-sapi Eropa atau Bos Taurus. Dengan sapi sahiwal ini termasuk sapi Bos Indicus atau sapi Asia. Nah, asal dari sapi sahiwal ini berasal dari daerah Punjab, India. Nah, dan penyebarannya ini banyak ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Australia, Afrika, dan Karibia. Nah, yang karakteristik yang khas dari sapi-sapi Asia pada umumnya, baik tipe potong maupun perah, itu adalah di tanduk dan punuk. Ya. Nah, kita lihat sapi-sapi Asia, baik sapi perah maupun sapi potongnya, itu selalu ada ciri khas tanduk, punuk dan tanduk. Untuk warna kulitnya merah kecoklatan sampai merah keabu-abuan. Produksi susunya 2.270 kg per tahun, dan 7 liter per hari per ekor. Jadi memang termasuk rendah produksi susunya. Namun sapi sahiwal ini termasuk sapi yang dia toleran terhadap panas dan parasit. Karena dia terbiasa hidup memang asalnya dari daerah iklim tropis atau iklim panas, dia terbiasa dengan iklim panas. Dia terbiasa dengan parasit. Dia
terbiasa dengan kondisi-kondisi yang marginal. Dia bisa bertahan dalam kondisi yang tidak subur. Nah, sehingga Saiwan ini juga dijadikan program crossbreeding, difilangkan dengan sapi-sapi Eropa untuk menghasilkan turunan yang lebih toleran terhadap iklim panas dan parasit terutama. Nah, ini sapi Sahiwal. Kemudian Red Sindhi. Nah, Red Sindhi ini berasal dari daerah Sindh, Pakistan, dan penyebarannya hampir ke seluruh dunia, terutama India, Pakistan, Amerika Serikat, Australia, Sri Lanka, dan Brasilia. Kenapa Red Sindhi ini banyak menyebar ke seluruh dunia? Karena Red Sindhi ini memiliki kemampuan yang adaptasi yang sangat tinggi dengan iklim panas, sehingga sering dijadikan sebagai ternak crossbreeding, jadi ternak-ternak yang disilangkan dengan sapi-sapi yang lain untuk mendapatkan sifat tahan panasnya itu. Produksinya warna kulitnya dari coklat kemerahan tua ke merah kekuningan, bumbunya merah tua, sama halnya dengan Sahiwal dan sapi-sapi Asia yang lain, ada punuk dan ada tanduk. Dan tanduknya melengkung. Ya. Produksi susunya 3.400 kg per tahun, setara dengan 10,8 liter per hari per ekor, lebih tinggi dari Sahiwal. Toleran terhadap panas dan parasit, pengenting di pundaknya untuk yang female ini adalah betina adalah 116 cm, dan untuk male atau jantan tingginya 134 cm dengan berat badan untuk betina 340 kg dan jantan 420 kg. Ini termasuk sapi kecil ya, breed kecil. Sapi breed kecil. Dan terakhir untuk bangsa ternak sapi perah itu adalah Australian Milking Zebu atau AMZ. Nah, dari namanya bisa kita ketahui asalnya pasti dari Australia. Dan ini adalah merupakan sapi perah persilangan. Ya. Merupakan persilangan dari Red Sindhi dan Sahiwal yang disilangkan dengan jersey, sehingga dari corak warna kulitnya ini lebih dekat ke jersey. Cuma AMZ ini dia punya kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap iklim panas dan ketahanan terhadap ektoparasit dan lingkungan-lingkungan marginal lainnya. Nah, sehingga bisa bisa lebih bertahan di lingkungan-lingkungan panas. Nah, produksi susunya 2.700 kg per tahun, setara 8,6 liter, dan protein susu 3,5 sampai 4% komposisi proteinnya. Nah, ini adalah sapi-sapi perah yang ada di dunia, yang umum, yang paling banyak dikembangkan dan paling banyak penyebarannya di dunia. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita ke bangsa-bangsa kambing perah. Nah, jadi selain sapi perah yang banyak di budidaya untuk diproduksinya, kambing perah pun banyak. Bahkan di Amerika Serikat, populasi kambing perah ini nomor 2 setelah sapi perah. Di Eropa demikian, di Eropa nomor 3 populasinya setelah sapi dan domba. Dan memang di dua kawasan ini, Eropa dan Amerika Serikat, kambing perah paling banyak berkembang. Kita mulai yang pertama adalah kambing alpin. Dari namanya kita tahu asal dari kambing alpin ini berasal dari kawasan Alps atau pegunungan Alpin di Prancis. Dengan karakteristik memiliki ciri khas. Yang pertama dari warna kulitnya putih kombinasi abu-abu, hitam dan merah. Kemudian telinganya tegak,
dan batang hidungnya lurus. Ya, batang hidung mulai dari dahi menuju moncong ini lurus straight. Karena rambut pendek sampai sedang dan adaptif di berbagai iklim. Produksi susunya terbilang paling tinggi di antara kambing-kambing perah lainnya, yaitu 4,6 liter per hari per ekor. Protein susunya 2,9% dengan lemak susu 3,3%. Untuk tinggi badan, pada betina bisa mencapai 75 cm dan pada jantan bisa mencapai 100 cm. Dengan beratnya, berat dewasa pada betina mencapai 67 kg dan pada jantan 85 kg. Nah, dari sisi tinggi dan berat, kambing Alpin ini termasuk kambing tipe besar. Berikutnya kambing perah yang kedua adalah Toggenburg. Kambing Toggenburg berasal dari lembah Toggenburg, Switzerland atau negara Swiss, dan memiliki ciri khas sebagai berikut. Warnanya coklat ke kuning-kuningan sampai coklat hitam dengan corak putih atau krem. Kemudian telinganya tegak, menghadap ke depan, batang hidungnya lurus atau miring, produksi susunya kurang lebih 3,8 liter per hari per ekor. Protein susu 2,9 persen dengan lemak susu 3,1%. Nah, tingginya untuk betina 66 cm, untuk jantan 70 cm, beratnya 60 kg untuk betina dan 75 kg untuk jantan. Ini juga termasuk kambing tipe besar. Sapi Toggenburg banyak diproduksi untuk menghasilkan keju. Ya. Nah, sapi berikutnya, kambing berikutnya adalah Saanen. Ya, berasal dari lembah Saanen, daerah Swiss. Swiss ini terkenal dengan asal kambing perah dengan karakteristik yang dimiliki oleh Saanen. Yang pertama adalah warna kulitnya putih solid, jadi full putih atau krem muda. Ya. Telinganya tegak sama dengan Alpin dan Toggenburg, batang hidungnya lurus, temperamennya tenang, jadi termasuk ternak yang jinak. Jadi ketika dia diperah, terutama pada saat diperah, dia termasuk enjoy, nyaman, tenang. Nah, tidak banyak bergerak, tidak banyak gerakan. Produksinya terbilang tinggi bersama dengan kambing Alpin, yaitu 4,5 liter per hari per ekor. Protein susunya 2,9%, komposisi lemak susunya 3,3%. Tinggi betina 76 cm, jantannya 81 cm dengan berat 67,5 kg pada betina dan 85 kg pada jantan. Nah, jadi yang membedakan antara kambing Saanen dan Toggenburg itu di warna kulit. Ya, kalau kambing Saanen itu full putih mulai dari ujung kepala sampai ujung ekor. Dan kalau Toggenburg ini bervariasi dari krem, abu-abu, putih. Nah, ada coraknya. Sama halnya dengan Alpin. Dan satu hal lagi yang ciri khas dari kambing Saanen ini pada pangkal leher itu ada tonjolan. Ada tonjolan. Tonjolan yang menggantung. Baik, kita lanjutkan ke kambing perah berikutnya. Itu kambing Sabel. Ya, kambing Sabel merupakan turunan dari Saanen, dari Swiss, memiliki warna kulit yang variasi, mulai dari putih solid atau krem muda atau kombinasi. Dengan rambutnya pendek, telinga tegak, batang hidung lurus, produksi susunya 4 liter per hari per ekor, termasuk tinggi. Yang protein susu 2,9%, lemak susu 3,3%. Tinggi badan dan berat badan juga termasuk tipe kambing
besar. Ini adalah kambing Sebel, merupakan turunan dari kambing Saanen. Kalau Saanen warna kulitnya itu full putih, sedangkan pada Sebel itu warna kulitnya bervariasi. Dari abu-abu, krem muda, sampai putih. Berikutnya adalah La Mancha, kambing La Mancha. Berasal dari daerah La Mancha, Spanyol, dengan karakteristik warna putih berkombinasi. Nah, dan ini kemudian di ciri khas dari kambing La Mancha ini adalah telinganya. Jadi telinganya sangat pendek. Nah, kurang dari 2,5 cm. Jadi segini. Kurang dari 2,5 cm. Jadi hampir tidak terlihat. Dengan sedikit atau tanpa tulang rawan. Nah, jadi daun telinganya itu sangat kecil sekali. Nah, batang hidungnya lurus, rambut pendek halus dan berkilau. Bersih. Hampir sama dengan alpin, adaptif di berbagai iklim dengan produksi susu mencapai 3,9 liter per hari per ekor. Produksi susunya, protein susunya 3,2%, lemak susunya 3,7%. Tinggi badan dan berat badan juga sama dengan kambing-kambing perah Eropa yang lainnya, termasuk kambing tipe besar. Berikutnya adalah Nigerian Dwarf. Nigerian Dwarf dari namanya sudah bisa kita tebak asal asal daerahnya, yaitu di daerah Nigeria atau Afrika Barat. Karakteristiknya warna banyak kombinasi, yang utamanya adalah hitam, coklat, dan keemasan. Telinganya sedang sampai panjang, tegak, batang hidungnya lurus miring, rambut pendek dan halus. Produksi susunya terbilang rendah, hanya 1,3 liter per hari per ekor. Tapi komposisi protein susunya terbilang tinggi, 40%. Lemak susunya lebih tinggi lagi, yaitu 6,4%. Dari tinggi badan dan berat badan, yang termasuk kambing tipe sedang. Kambing tipe sedang. Ini adalah Nigerian Dwarf. Kemudian adalah Oberhasli. Kambing Oberhasli berasal dari Swiss dengan karakteristik warna terang, merah tua dan tanda hitam, telinga pendek, tegak, batang hidung lurus, dan terkenal dengan sifat yang tenang. Nah, jadi variasi warna kulitnya itu dari merah terang sampai merah tua. Nah, yang menjadi ciri khas adalah tanda hitam, mulai dari dahi, kemudian garis punggung sampai ke bagian belakang. Produksi susunya 3,3 liter per hari per ekor, protein susunya 3%, lemak susunya 3,7%. Dari tinggi badan dan berat badan, kambing Oberhasli ini termasuk juga kambing tipe besar. Nah, yang terakhir adalah kambing perah Anglo-Nubian atau kambing Nubian. Asalnya dari Inggris. Karakteristiknya, ini yang membedakan dengan kambing-kambing lain. Jadi profil wajah mulai dari mata dan sampai ke hidung itu cenderung cembung. Jadi kalau kita perhatikan, ini hampir sama dengan kambing PE atau peranakan Etawa atau kambing Etawa. Jadi batang hidungnya menonjol atau cembung. Warnanya itu bervariasi, tidak hanya putih. Apakah dia solid, padat, ataupun berpola atau ada coraknya. Rambutnya pendek, halus, dan berkilau. Nah, telinganya yang juga membedakan dengan kambing yang lain. Kalau kambing yang lain seperti Saanen, Toggenburg, Alpin, Oberhasli, La Mancha enggak. Yang lain itu tegak, pendek. Nah, sedangkan Anglo-Nubian atau kambing Nubian ini telinganya menggantung ke bawah, melebar ke depan dan ujung bulat. Jadi hampir sama dengan kambing PE. Ya. Jadi profil mukanya cembung dengan telinga panjang terkulai, menggantung jatuh ke bawah.
produksinya 3,4 liter per hari per ekor dengan komposisi protein susu 3,8% dan lemak susu 4,9%. Dari tinggi badan dan bobot badan, jadi kambing Nubian juga termasuk kambing tipe besar. Dan perlu kita ketahui bahwa kambing Nubian ini merupakan kambing persilangan. Persilangan dari kambing Inggris yang disilangkan dengan kambing Afrika India. Dan kambing Nubian ini termasuk tipe dwiguna, tidak hanya di produksi susunya tapi juga dagingnya. Nah, inilah beberapa bangsa ternak kambing perah yang paling umum, yang paling banyak dikembangkan di dunia, terutama di negara-negara maju, yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami, perlu kita tahu bedanya antar satu ternak dan ternak yang lain, sehingga kita bisa mengetahui dengan pasti jenis atau bangsa ternak perah yang kita amati. Nah, terus sementara demikian dulu pertemuan kita yang ke-6 ini. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan di pembahasan bangsa-bangsa kerbau perah dan domba perah. Nah, sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.